Provinsi Jawa Barat sudah mulai melaksanakan PPDB pendaftaran online ya, baik oleh peserta didik maupun oleh sekolah asal. Jadi seperti kita ketahui bersama, PPDB 2020 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi murni semuanya kita berharap online. Bahkan slogan kita adalah PPDB 2020 Provinsi Jawa Barat tinggal klik saja. Nah, tinggal klik ini tentu saja dengan harus dibantu oleh pihak-pihak sekolah dan pihak-pihak orang tua siswa. Jadi hari ini kita melakukan pendaftaran dari tanggal 8 sampai tanggal 12 untuk tahap yang pertama, yaitu tahap afirmasi, tahap prestasi, kemudian juga perpindahan orang tua maupun jalur anak guru. Bagi anak-anakku sekalian yang tahap ini dari tanggal 8 sampai 12 nanti yang akan diumumkan setelah tanggal 12, kalaupun tidak bisa diterima di sekolah SMA, SMK maupun SMP tujuannya, jangan cemas ya, jangan khawatir karena nanti juga akan ada PPDB tahap kedua tanggal 25 Juni sampai tanggal 1 Juli untuk yang jalur zonasi. Jadi adik-adikku sekalian, para orang tua jangan tegang, jangan panik, ikuti saja. Walaupun memang kondisinya seperti ini, tapi saya berharap dengan persiapan yang lebih baik, insya Allah Provinsi Jawa Barat akan siap melaksanakan PPDB dan mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Saya kira itu saja pernyataan yang awal yang bisa saya sampaikan dan mungkin akan nanti dilanjutkan dengan tanya jawab atau informasi-informasi lain yang diperlukan oleh teman-teman PES. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga selanjutnya Bapak Abdul Hadi untuk memberikan statement. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua 1 dari PPDB Jawa Barat, panitianya yaitu Pak Yesa, dan juga teman-teman dari Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat yang hadir hari ini, serta sahabat-sahabat media yang saya banggakan. Ya, pertama-tama kami dari DPRD Jawa Barat, saya sebagai pimpinan Komisi 5, ini merasa bangga dengan tahapan yang sudah dilalui sampai sekarang sejak bulan Maret ya. Betapa bahwa ternyata kami bandingkan dengan daerah-daerah lain, itu PPDB Jawa Barat ini secara konsep, secara teknologi informasi, secara sistem peraturan sudah terbaik gitu ya. Saya tadi ini kita terbaik di Indonesia insya Allah gitu, bahkan terbaik di dunia kalau saya sebutkan seperti itu ya. Tepuk tangan ya buat Jawa Barat ya. Kenapa di dunia? Karena di Singapura nggak ada PPDB gitu ya. Nah berikutnya, ini yang harus sama-sama kita jaga adalah agar prestasi ini, persiapan yang terbaik ini, setengah kemenangan ini kita teruskan sampai menjadi sampai ke ujungnya bahwa semua proses penyelenggaraannya juga terbaik. Normatif secara aturan semua tertata dan ada dalam koridor yang dimungkinkan dan sebagainya. Karena pertama PPDB di pengalaman tahun sebelumnya ini adalah bermasalahnya bukan di awal, bermasalahnya di ujung. Pada saat pengumuman dan pasca pengumuman ini harus sama-sama kita dalam posisi waspada. Jangan puas, oh sudah pengumuman selesai. Banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan justru pada setelah pengumuman. Kita sudah tahu yang lalu terjadi banyak hal dan sampai bahkan institusi sementereng ya, Ombudsman Indonesia pun ikut turun tangan yang kasus Jalan Bali nomor 11 itu. Jalan Bali nomor 5 ya, di mana ada 11 anak ikut daftar begitu di satu rumah. Ini kan hal yang memalukan buat Jawa Barat. Jadi kami dari DPRD Provinsi Jawa Barat memesankan kepada semua instansi, semua pihak ya, mulai dari di sini pimpinan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, para KCD, kepala-kepala sekolah, jajaran guru, serta semua jajaran personal di sekolah-sekolah agar menjaga harkat Jawa Barat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat ini dalam pelaksanaan PPDB. Kedua, paralel dengan persiapan kita, ternyata kami juga dapati dari
tim Saber Pungli, Satgas Saber Pungli Jawa Barat juga sedang melakukan juga proses-proses pemantauan. Tim ini tim gabungan dari penegak hukum dan mereka adalah orang-orang yang sangat paham tentang bagaimana seluk-beluk pelaksanaan atau penegakan hukum. Jadi sekali lagi saya sampaikan, para insan pendidikan, jadilah insan pendidikan yang baik, jangan lakukan hal-hal yang di luar kewenangan dari kita gitu ya. Jadi ini peringatan karena pengawasnya, kalau kami dari Dewan, kami tidak punya kewenangan mengawasi secara penyidikan dan penelitian, tapi Saber Pungli memiliki kewenangan itu. Jadi ini perlu hati-hati. Mereka sudah memberikan list awal, Pak, ini bagaimana potensi-potensinya. Di antaranya adalah bahwa keputusan sekarang ada di sekolah. Ini catatan nomor 1. Kedua adalah bahwa jalur prestasi itu juga sangat-sangat berpotensi. Ketiga adalah perpindahan. Keempat adalah perpindahan orang tua gitu ya. Dan ini keempat adalah jalur-jalur yang di sini tenaga kesehatan, orang miskin baru ini ya, yang non DTKS itu ya. Ini adalah hal-hal yang rawan. Jadi kita perlu hati-hati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kami percayakan semuanya bahwa tetap jajaran Dinas Pendidikan Jawa Barat yang selama ini kita banggakan akan bisa mengkondisikan bahwa kondisi ini, bahwa PPDB ini akan terlaksana sebaik-baiknya. Kami seluruh warga masyarakat Jawa Barat menunggu capaian-capaian dan kesimpulan-kesimpulan terbaik dari proses PPDB ini, dan nitip kepada Bapak Pak Yesa sebagai pimpinan kepanitiaannya agar menjalankan tugas ini sebaik-baiknya. Selamat berjuang Dinas Pendidikan, selamat berjuang para kepala sekolah, para guru, para pendidik untuk mencapai PPDB yang terbaik. Dan kepada para orang tua, jangan khawatir, sistemnya sudah kita siapkan dengan sangat baik. Daya tampung sekolah di Jawa Barat sangat cukup. Sekolah-sekolah Jawa Barat adalah sekolah-sekolah yang layak untuk dijadikan tempat belajar anak-anak kita, percaya itu. Dan kita ini sedang menjalankan proses takdir di mana anak-anak kita nanti akan pakai seragam, pakai tulisannya SMA apa begitu. Terima kasih. Saya mewakili teman-teman menyampaikan selamat berjuang untuk semuanya. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yesa dan Bapak Abdul Hadi yang sudah menyampaikan statementnya. Silakan Pak. Dan kepada rekan media kita ini dulu Pak sesi pertanyaan, maksimal 3 pertanyaan pada pagi hari ini. Silakan 1 pertanyaan dijawab langsung dan berikutnya. Baik, nanti bisa sebutkan nama dan medianya, silakan. Cek, selamat pagi Pak, saya Rani dari Pikiran Rakyat. Kalau di rilis ini kan yang menyerahkan syarat-syarat pendaftaran itu baru 85%, artinya tapi masih ada 15% lagi orang tua yang belum memberikan syarat-syarat di hari terakhir ini gitu ya. Nah itu kendala orang tuanya apa Pak sehingga masih belum bisa memberikan syarat-syarat PPDB. Terus selanjutnya Pak. Mungkin itu dulu Mbak atau? Oh silakan. Boleh nggak 2? Ya, oh silakan. Itu gimana orang tua apakah masih bisa memberikan persyaratannya gitu setelah tanggal hari ini. Terus selanjutnya Pak kemarin itu kan sempat bilang bahwa siswa yang terkena dampak ekonomi pandemi COVID ini kan juga akan diverifikasi gitu ya, walaupun tidak ada datanya di Kementerian Sosial. Nah, apakah sekolah sudah memverifikasi anak-anak yang terdampak COVID itu, ekonominya terdampak COVID? Makasih. Makasih. Yang pertama tentang persyaratan pra pendaftaran. Jadi memang pra pendaftaran itu awalnya kita akhiri di tanggal 5 ya. Tapi karena animo masyarakat masih banyak dan pendaftaran masih belum bisa dilakukan semua, sehingga kita perpanjang sampai tanggal 12 Juni. Jadi di hari ini, mulai hari ini sampai tanggal 12 Juni itu orang tua ataupun siswa masih bisa melakukan pendaftaran ya, sekaligus memasukkan persyaratan-persyaratan dokumen yang belum masuk sampai tanggal 12. Sebenarnya kondisi ini memang pernah kita baca sebelumnya. Makanya kita perpanjang, tapi kita dari awal kita tidak menyampaikan sampai tanggal 12 memang.
karena dikhawatirkan nanti numpuk di hari-hari terakhir. Jadi memang sengaja kita lakukan bertahap ya, karena melihat progres dan melihat dilakukan evaluasi tiap periode untuk itu perlu diperpanjang atau tidak. Sama dengan PSBB kan juga selalu dievaluasi. Jadi kesimpulannya kita masih orang tua masih bisa masukkan dokumen pendaftaran itu sampai tanggal 12 sebenarnya. Tapi kami berharap jangan di akhir ya. Kalau bisa ya mulai hari ini segera dimasukkan, kalau ada hambatan segera hubungi ke sekolah asalnya atau sekolah yang dituju atau melalui website ya atau melalui kontak yang ada di masing-masing cabang dinas, karena itu sudah dilakukan difasilitasi dengan jalur-jalur untuk pengaduan dan juga helpdesk di masing-masing baik di sekolah maupun di cabang dinas ya. Kemudian yang kedua mengenai afirmasi, kita yang pertama intinya adalah yang DTKS, kemudian yang non DTKS, dan memang dimungkinkan ada beberapa yang korban dari bukan korban ya, misbar ya dari COVID-19, dan kita sudah koordinasi pendataannya itu dengan Dinsos. Jadi data-data Dinsos itu sebenarnya sudah masuk di aplikasi di website kita, nanti juga akan dilakukan oleh verifikasi. Jadi verifikasinya itu pada saat pra pendaftaran itu akan dievaluasi oleh sistem maupun oleh sekolah. Jadi sekali lagi saya berikan informasi juga bahwa tahap yang tanggal 8 sampai tanggal 12 itu adalah tahap pendaftaran ya, termasuk pra pendaftaran yang tadi saya sampaikan tadi perpanjangan itu. Tapi nanti itu masuknya masih di dalam tempatnya sekolah yang dituju. Kalau di dalam aplikasi mungkin di tempat temporer dulu, kemudian akan dilakukan verifikasi atau validasi oleh sekolah yang dituju ya, ada verifikatornya. Nah setelah diverifikasi, di verifikator nanti akan kasarnya diklik atau disubmit ya, nanti baru akan muncul di website PPDB. Tapi yang muncul adalah baru daftar pendaftarnya. Evaluasinya masih nanti setelah semua tanggal 12 selesai melakukan pendaftaran, baru akan dilakukan evaluasi mana-mana yang bisa diterima oleh sekolah-sekolah yang dituju. Tentu saja sekolah yang menentukan melalui rapat Dewan Guru ya, kemudian ditetapkan berdasarkan SK dan akan kita upload di website. Itu pertama. Atur nuhun Pak. Mangga silakan pertanyaan kedua, mangga Kang. Halo, Assalamualaikum Pak, saya Debbie dari IDN Times. Pak mau menanyakan sebenarnya kuota untuk SMA di Jabar berapa sih Pak untuk menampung seluruh pendaftar dari SMP, berapa persen kuotanya, kemudian kalau tidak salah Pemprov Jabar tahun 2020-2021 akan menggratisan SPP selama 6 bulan Juli sampai Desember. Nah apakah itu sudah fix untuk tahun ajaran ini atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau daya tampung SMA, SMK negeri sejabar termasuk SLB itu sebenarnya hanya 282.000 ya, yang negerinya maksud saya. Sedangkan lulusan SMP MTS itu ada 746.000, 3 digit belakangnya saya lupa. Nah artinya sebenarnya daya tampung SMA negeri dan SMK SLB itu hanya kurang lebih 30% atau 35%. Ya, jadi memang makanya dilakukan evaluasi seleksi ya karena untuk menjaring mana-mana yang bisa. Tapi artinya bukan berarti semua anak tidak bisa sekolah ya, karena kita masih punya sekolah swasta, di negeri pun kita juga masih punya mengembangkan sekolah terbuka ya. Jadi peluang-peluang anak-anak untuk bisa di sekolah itu diharapkan tidak hanya di negeri tapi juga nanti di swasta semuanya. Kalau kita melihat pengalaman tahun kemarin, memang APK kita juga masih sekitar 83% ya, baik negeri maupun swasta. Itu ya mengenai daya tampung. Kemudian mengenai kebijakan pemerintah provinsi melalui Pak Gubernur, melalui Dinas Pendidikan, ada iuran, disebutnya sebenarnya iuran gratis ya untuk SMA dan SMK negeri. Itu tidak ada hubungannya dengan PPDB yang sekarang ya. Ya artinya itu program memang ditujukan untuk membantu anak-anak ya, semua sekolah, semua siswa untuk bisa mengenyam pendidikan dengan pembiayaan dibebaskan dari sekolah negeri.
Tapi perlu kami sampaikan di sini juga itu adalah iuran bulanan yang biasanya nanti diambil oleh peserta didik itu akan ditanggulangi atau dibayar oleh pemerintah provinsi untuk yang sekolah negeri saja. Tapi bukan berarti bagi orang tua yang punya kemampuan dari sisi ekonomi, ya kalau mau membantu sekolah ya silakan saja, asal ikhlas dan itu memang memakai mekanisme yang benar ya. Itu. Ya. Baik, pertanyaan terakhir untuk pagi hari ini, silakan, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampes. Saya Ahmad dari majalah Soraya.com. Mau tanya, untuk PPDB ini kan ada beberapa daerah yang jaringan internetnya masih belum baik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, apakah sekolah masih bisa melakukan daftar secara manual? Atau ada solusi lain untuk melakukan pendaftaran online atau pendaftaran lainnya? Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi prinsipnya bahwa pendaftaran PPDB yang sekarang itu tetap harus online, ya. Tidak boleh didaftarkan datang ke sekolahnya. Ya. Nah online-nya itu bisa oleh orang tuanya, oleh sekolah asal, bagi yang punya sarana prasarana maupun fasilitas yang cukup ya. Tapi kalaupun tidak, nanti akan ada sudah dibentuk jalur komunikasi antara sekolah SMA-nya, kemudian SMP-nya, melalui wali kelasnya akhirnya ke orang tuanya ya. Jadi artinya bahwa setiap sekolah SMA SMK yang di Provinsi Jawa Barat itu punya kayak klaster ya, klaster di masing-masing daerahnya, komunikasi dengan SMP-nya, kemudian dengan MTS-nya. Mereka kalau tidak bisa ada melalui online akan dijemput ya, mengambil data peserta didik yang akan mendaftar ke sekolah yang SMA. Tapi sebelum itu dilakukan penjemputan, paling enggak dengan SMS ya, ditanya kira-kira anak itu mau kemana, ya mau sekolah, kemudian didaftarkan oleh sekolahnya ya. Nah kalau pun itu tidak bisa, baru akan dijemput oleh sekolah SMP-nya maupun oleh relawan yang ada di masing-masing SMA. Jadi masing-masing SMA itu sebenarnya kan mereka juga punya target kan. Kepala sekolah SMA negeri dan SMA dan SMK itu semua pasti punya target bahwa saya harus kuota saya itu harus semua terpenuhi. Kalau mereka dimungkinkan di daerah tersebut dia merasa bahwa lingkup masyarakatnya tidak punya sarana seperti itu, pasti dia akan berusahanya dengan cara secara aktif berkomunikasi dengan masyarakat, dengan kelurahan ya, karena komunikasi online, komunikasi untuk sosialisasinya itu juga beberapa daerah pasti akan menghadirkan kepala daerah ya baik dari kecamatan maupun dari kelurahan masing-masing. Jadi tetap evaluasi sarana untuk komunikasi itu dengan beberapa cara. Dengan manual pun bisa, tapi manualnya bukan berarti orang tuanya datang ke sekolah yang dituju, tapi difasilitasi dengan relawan tadi itu ya. Itu. Saya tambahkan izin Pak ya. Pertama terkait dengan DTKS ya, yang tadi miskin baru. Ya kita saksikan memang dalam bulan-bulan bansos, eksekusi bansos untuk keluarga terdampak COVID-19 ini memang terjadi kekacauan dalam non DTKS maupun DTKS gitu ya. Jadi kami nanti mohon Bapak-bapak ini verifikasi faktual inilah yang penentunya gitu ya. Jadi orang yang ngaku miskin ya kita datangin dari sekolah, mohon, karena sekolah kan ngurus paling sekitar 200 yang afirmasi berapa Pak? Berapa persen? 20% dari sekitar 300-an ya, jadi sekitar nggak sampai 50 Pak ya. Ya, artinya mohon dilakukan verifikasi langsung ke lapangan karena ini yang paling hakim, yang paling jelasnya itu ya gitu ya. Karena hanya melihat data bisa jadi ya kita kemarin saksikan datanya kacau. Ini harus yang kita sama-sama pahami. Ya, ini memang sekali lagi PPDB bukan saja hajat Dinas Pendidikan, ini hajat seluruh Jawa Barat, pemerintah Jawa Barat. Nah, jadi itu Dinas Sosial mohon nanti proaktifnya dan sekolah-sekolah melakukan juga langkah-langkah pengamanan supaya terjadi kontroversi di belakang.
Yang kedua tentang sekolah swasta, memang ini juga keluhan yang bahwa ternyata bagaimanapun juga pemerintah ya dan warga Jawa Barat harus berterima kasih bahwa ada sekolah swasta. Karena ternyata tadi lebih dari 60% siswa itu adalah swasta ternyata ditampung ya. Jadi IPM, IPK segala macam angka-angka indeks-indeks pendidikan itu kontribusi swastanya besar. Ya pada gilirannya ini juga secara tanggung jawab moral Pemprov juga perlu membantu memberikan dukungan kepada sekolah swasta lebih baik lagi. Masuk kepada kami BPMU minta ditingkatkan gitu ya. Ini iuran bulanan jangan yang swasta, jangan yang negeri aja, itu sudah masuk gitu ya. Yang ketiga adalah kait dengan tadi sarana internet. Jadi memang ini juga tugas pemerintah, dalam hal ini Jawa Barat, Dinas Kominfo agar memperbanyak titik-titik untuk terakses internet di Jawa Barat. Ini angkanya juga saya nggak terlalu paham, masih terlalu rendah gitu ya. Sehingga kedepannya PPDB bisa lebih disempurnakan lebih lanjut dalam hal ke IT-nya. Demikian masukan dari kami juga ya. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Bapak Yesa dan Bapak Abdul Hadi. Sebelum press conference ditutup, ada beberapa informasi yang mau disampaikan. Yaitu pertama, agenda pada pagi hari ini Panitia PPDB Provinsi Jawa Barat akan berkunjung ke SMA 3, betul Pak ya? Ke SMA 3 dan SMP 5. Kemudian tim publikasi PPDB juga menyediakan materi visual baik itu foto maupun video bagi rekan-rekan media yang memang bisa mengakses, nanti bisa menghubungi Kang Ojan ya Kang ya untuk materi visual, foto dan video pelaksanaan hari pertama PPDB hari ini. Baik, kita tutup saja press conference pada pagi hari ini dengan alhamdulillah, moga-moga PPDB berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPDB 2020 tahap 1 dari tanggal 8 sampai 12 Juni. Tahap 2 dari 25 Juni sampai 1 Juli. Info lebih lanjut, klik www.ppdb.disdik.jabarprov.go.id. Jangan panik, PPDB Jabar 2020 tinggal klik. Pandemi melanda, namun anak-anak harus tetap belajar dan sekolah. Pahami jalur penerimaan peserta didik baru secara online atau PPDB Online 2020 untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB di Jawa Barat. Untuk SMA, pilih jalur yang ada yaitu zonasi, prestasi, perpindahan orang tua atau anak guru, dan jalur ekonomi tidak mampu. Untuk SMK, sesuaikan dengan keterampilan yang ingin dikuasai dan tidak perlu melihat zonasi. Untuk SLB, pilih sekolah yang sesuai tanpa melihat zonasi atau jalur yang lain. Pendaftaran jalur prestasi, perpindahan orang tua atau anak guru serta jalur ekonomi tidak mampu dibuka tanggal 8 hingga 12 Juni, sedangkan jalur zonasi dibuka tanggal 25 Juni hingga 1 Juli 2020. Siapkan dokumen dan data siswa yang akurat untuk PPDB 2020. Info lengkap PPDB 2020, klik www.disdik.jabarprov.go.id. Semua anak bisa sekolah, semua anak bisa juara. PPDB 2020 tahap 1 dari tanggal 8 sampai 12 Juni. Tahap 2 dari 25 Juni sampai 1 Juli. Info lebih lanjut, klik www.ppdb.disdik.jabarprov.go.id. Jangan panik, PPDB Jabar 2020 tinggal klik.